Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih bisa menyelesaikan tugas video yang telah diberikan kepada ibu guru. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti yang dirasakan sampai detik ini. Pada kesempatan kali ini, adapun judul makalah dari kelompok kami yaitu sifat yang harus dimiliki oleh guru dan memahami sikap yang harus dimiliki oleh guru. Adapun pembahasan yang kami bahas yaitu pertama, bagaimana sifat yang harus dimiliki oleh guru, dan yang kedua, bagaimana cara memahami sikap yang harus dimiliki oleh guru. Adapun yang melatar belakangi pada materi yang kami bahas yaitu di dalam Islam, sosok guru agama sangat strategis di samping mengemban misi keilmuan agar peserta didik menguasai ilmu-ilmu agama. Guru juga mengemban tugas suci, misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan peran strategis tersebut tentu tidak mudah menjadi seorang guru agama. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru agama akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Adapun tantangan internal itu terkait dengan materi agama dan juga pribadi guru itu sendiri. Adapun tantangan eksternal yaitu terkait pada perhatian orang tua, lingkungan yang tidak kondusif, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang melahirkan efek negatif di samping dampak positifnya. Bagian A, sifat yang harus dimiliki oleh guru. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar. Definisi ini cakupan maknanya sangat luas. Mengajar apa saja bisa disebut dengan guru, sehingga ada sebutan guru ngaji, guru olahraga, dan guru lainnya. Dalam dunia pendidikan, sebutan guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Pendidik jabatan yang dikenal banyak orang adalah guru, sehingga banyak pihak mengidentikan pendidik dengan guru. Sebenarnya, banyak spesialisasi pendidik baik dalam arti teoritisi maupun praktisi yang pendidik tapi bukan guru. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami. Mereka ini bisa orang tua, ayah, ibu, paman, kakak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang luas. Khususnya orang tua, Islam memberikan perhatian penting terhadap keduanya, sehingga pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, serta sebagai peletak fondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anaknya di masa yang akan datang. Kedudukan guru yang istimewa ternyata berimbang dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ringan. Nah, seorang guru agama bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim yang sempurna. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus berupaya melalui beragam cara seperti mengajar, melatih, membiasakan, memberikan contoh, memberikan dorongan, memuji, menghukum, dan bahkan mendoakan. Cara-cara tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Nah, suatu tugas yang sangat berat bagi seorang guru agama. Berdasarkan petunjuk ajaran Islam dengan merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, dapat diketahui bahwa ciri-ciri kepribadian guru yang baik adalah: pertama, berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua yaitu arif dan bijaksana. Orang yang arif secara harfiah adalah orang yang pengetahuannya mendalam atau sudah banyak pengalamannya.
Karena itu, orang yang arif dan bijaksana bukan hanya mampu melihat yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Bukan melihat yang lahir, namun juga yang batin. Bukan hanya fenomena, tetapi juga nomena. Dengan demikian, ia selalu mampu melihat hikmah atau pelajaran dari setiap kejadian yang ia akan mempertimbangkan segala keputusan dengan adil dan bahkan diterima oleh semua. Yang ketiga yaitu demokratis. Nah, demokratis berasal dari kata demo yang berarti kekuasaan dan krasi yang berarti rakyat. Nah, dengan demikian demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan dalam artian umum, demokrasi adalah sesuatu keadaan yang terkait dengan pengambilan dan penetapan hukum yang semata-mata atas kehendak rakyat atau manusia. Yang keempat yaitu mantap. Mantap artinya sudah tetap pada pilihannya untuk menjadi seorang guru, sehingga tidak ada godaan untuk memilih pekerjaan yang lainnya, mengabdikan ilmu, pikiran, pengalaman, keterampilan, waktu, tenaga, perasaan, dan lain sebagainya, hanya untuk pendidikan atau tugasnya sebagai seorang guru. Sikap mantap ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istiqomah. Yang kelima yaitu berwibawa. Wibawa adalah suatu keadaan di mana seseorang dihormati, disegani, dimuliakan karena orang tersebut memiliki sesuatu kebaikan yang ada pada dalam dirinya, seperti peran dan kontribusinya pada masyarakat, ikut serta dalam memecahkan permasalahan bangsa dan negara, ikut membela bangsa dan negara, kedalaman ilmunya, ketinggian akhlaknya, banyak prestasi yang baik dicapainya. Nah, di dalam Islam, wibawa dikenal dengan kata al-bahjah. Yang keenam yaitu stabil. Stabil artinya seimbang, mantap, tidak berat di sebelah, tidak berubah-ubah, tidak berpaling kepada kesalahan, selalu berada di jalur yang benar. Sikap ini adalah kemiripan dengan sifat mantap, sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Ia tidak berlebih-lebihan dan tidak bertindak. Stabil juga terkait erat dengan emosinya yang sudah terjaga, terkendali dengan baik, tidak mudah marah dan tidak mudah meledak. Yang ketujuh, dewasa. Dewasa dalam istilah yang mengacu pada tahapan setelah melampaui masa kanak-kanak, remaja, atau pemuda. Secara usia diperkirakan berusia di atas 20 tahun. Orang tersebut sudah berani melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas keputusan hukumnya. Ia sudah pandai mengendalikan emosinya, menghargai orang lain, memiliki pemikiran yang jauh ke depan, tidak mudah terpengaruh, berpikir sebelum bertindak, memikirkan akibat perbuatan atau keputusan yang diambilnya, dan tidak menyalahkan orang lain atas keputusan keliru yang diambilnya. Yang kedelapan, jujur. Jujur adalah istilah yang berkaitan dengan mengungkapkan sesuatu perkataan yang sesuai dengan data atau fakta yang sesungguhnya, tidak dikurangi ataupun dilebihkan. Dalam bahasa Arab, jujur ini disebut as-sidqu sebagai lawan kata dari al-kizbu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar bersikap jujur karena dekat dengan takwa. Allah SWT mengatakan bahwa ia bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam bahasa lainnya, jujur biasanya juga disebut dengan kata objektif. Yang kesembilan yaitu sportif. Sportif adalah sikap kesatria atau legowo, yakni orang yang menerima kesalahan atau kekeliruannya disertai permohonan maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Yang ke-10 yaitu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menjadi teladan yang baik atau disebut dengan uswah hasanah atau qudwah hasanah merupakan bagian dari strategi untuk memengaruhi orang lain agar mengikutinya, sehingga orang tersebut menjadi baik. Menjadi teladan ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah suka kepada orang yang menjadi lebih baik bagi orang lain. Yang ke-11, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. Sikap mengoreksi diri sendiri dan kemudian berupaya untuk melakukan perbaikan atau pertaubatan atas keinginan dan inisiatifnya sendiri adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Yang terakhir yaitu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Mengembangkan diri maksudnya menumbuhkan dan memanfaatkan bakat, potensi, fitrah, insting, talenta, dan lainnya yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan tugas keguruan. Bagian B yaitu memahami sikap yang dimiliki oleh guru.
Sikap guru terhadap siswa adalah kecenderungan guru untuk bereaksi secara positif atau negatif, mendukung atau tidak mendukung dalam bertindak, berpendapat, memandang, menilai, dan memberikan perlakuan terhadap siswa dalam belajar. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa siswa. Selanjutnya, karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam lingkungan sekolah. Adapun sikap yang dimiliki oleh seorang guru yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat rancangan strategi pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Untuk terjadinya hal tersebut dibutuhkan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran mengandung rentetan aktivitas yang dapat dijadikan pedoman agar kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu bersikap adil, menjadi sosok pendidik yang objektif, bukan subjektif. Adil di sini berarti guru tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tersebut. Jadi, harus mampu menyikapi setiap siswa dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Yang ketiga yaitu bersikap terbuka. Keterbukaan juga merupakan kriteria yang sangat penting bagi guru, menerima kedatangan, pertanyaan, kritik, hingga masukan dari siswa. Untuk memperbaiki karakter siswa, guru terlebih dahulu harus melakukan perbaikan, mencoba bersikap demokratis. Tentu kelas akan jauh lebih menyenangkan, bukan hanya sikap, namun juga pikiran. Dengan terus berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seorang guru harus bisa berpikir terbuka dan dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang keempat yaitu bersikap bijaksana. Menjadi seorang guru berarti harus bijaksana, baik dalam mengambil keputusan, menyikapi masalah, maupun bertindak. Yang kelima yaitu peka terhadap keadaan sekitar. Artinya, seorang guru harus bisa cepat mengerti, memahami, dan melihat dengan perasaan apa yang terlihat pada siswa, mulai dari ekspresi wajah, gerak-gerik, nada, suara, dan lainnya. Jadi, guru dapat memahami apa yang dialami oleh siswa. Tidak hanya cepat memahami, tapi juga cepat tanggap untuk menanggulanginya. Yang keenam yaitu memahami karakter peserta didik. Seorang guru diibaratkan seorang dokter. Untuk mengobati yang sakit, maka diperlukan dokter yang mengerti jenis penyakit yang diderita serta cara-cara mengobatinya. Begitu pula dengan seorang guru. Dalam mengobati jiwa anak didiknya, membentuk akhlak yang baik, untuk itu dibutuhkan pendidik yang mengerti akan sifat dasar jiwa manusia, kelemahan, dan cara mengobatinya. Yang terakhir yaitu bersikap konsisten. Seorang guru juga harus bersikap konsisten, tidak pelin-pelan. Menjadi seorang guru harus konsisten dalam mengajar, guru yang profesional dan tidak hanya berpotensi sebagai pengajar, namun juga mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi siswa. Sebagaimana sebagai guru dituntut menjadi sosok yang mampu menanamkan nilai-nilai terhadap siswa hingga mencapai kedewasaan. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari. Apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak? Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada siswanya. Dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan siswa, teman-temannya, serta anggota masyarakat. Beberapa sikap, kemampuan, dan sikap profesional keguruan yaitu: pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan; kedua, sikap terhadap organisasi profesi; ketiga, sikap terhadap teman sejawat, seperti hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja dan hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan. Yang keempat yaitu sikap terhadap siswa. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin. Yang terakhir yaitu sikap terhadap pekerjaan. Baik, adapun kesimpulan pada makalah ini yaitu berdasarkan petunjuk ajaran Islam dengan merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, dapat diketahui bahwa ciri-ciri kepribadian guru yang baik adalah: pertama, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur,
sportif, menjadi teladan bagi peserta didik, dan secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. Adapun sikap yang dimiliki oleh seorang guru yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat rancangan strategi pembelajaran yang baik, bersikap adil, bersikap terbuka, bersikap bijaksana, peka terhadap keadaan sekitar, memahami karakter peserta didik, dan bersikap konsisten. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul materi sifat yang harus dimiliki guru dan memahami sikap yang dimiliki oleh guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.